Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wigati Sekarayu, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bahan-bahan kimia yang terkandung pada alat kosmetik. Nah, mungkin karena saya perempuan, jadi saya memiliki beberapa alat kosmetik di sini. Dan mungkin dari teman-teman semua sudah mengetahui bahwa beberapa alat kosmetik itu mengandung bahan-bahan kimia. Nah, di sini saya akan mengambil dua contoh produk kosmetik yang memiliki kandungan bahan kimia. Nah, di sini ada milk cleanser atau biasa buat membersihkan muka. Lalu di sini ada hand body yang biasa saya gunakan. Di mana dari kedua barang ini memiliki bahan kimia. Yang pertama itu yang ini mengandung gliserol dan phenoxyethanol, dan yang ini di sini di produk ini mengandung bahan kimia yaitu paraben. Apa sih gliserol, paraben, dan phenoxyethanol itu? Langsung aja aku jelasin ya. Aku udah nunjukin produk alat kosmetik yang terdapat bahan kimianya. Nah, tadi kan sudah aku jelasin juga bahwa ada yang namanya bahan kimia gliserin atau gliserol. Bahan ini bekerja sebagai pelembab efektif bagi kulit kering. Dilansir dari Cosmetic Info, gliserin atau gliserol adalah alkohol alami yang terdapat pada hewan, tanaman, dan jaringan manusia termasuk pada kulit dan darah. Nah, pada hand body tadi di sini tertera di ingredientsnya ada terkandung bahan gliserin. Nah, lalu apakah gliserin itu berbahaya? Paparan gliserin pekat dapat menyebabkan efek mulai dari iritasi ringan hingga dehidrasi kulit yang diikuti iritasi dan kemerahan. Jarang menimbulkan reaksi alergi tetapi dapat muncul pada individu yang sensitif. Nah, lalu ada bahan kimia yang kedua terdapat kosmetik yaitu paraben. Nah, kelas pengawet yang banyak digunakan dalam produk kosmetik dan farmasi. Nah, jadi paraben ini banyak banget digunain di produk-produk kosmetik maupun farmasi teman-teman. Nah, secara kimia mereka adalah serangkaian paradoksibenzoat atau ester asam paradoksidbenzoik. Nah, bentuk-bentuk paraben ini tuh ada banyak banget teman-teman yang bisa teman-teman temui pada produk kosmetik. Antara lain ada metylparaben, propylparaben, etylparaben, dan butiparaben. Nah, pada produk pembersih wajah tadi di sini ada dua jenis paraben. Yang pertama itu ada metylparaben, lalu yang kedua ada propylparaben. Nah, apakah paraben berbahaya jika digunakan? Nah, penggunaan paraben dalam dosis tinggi juga dapat memicu iritasi kulit. Ada pula orang yang mengalami alergi setelah pemakaian paraben dalam dosis tinggi. Salah satu efek samping jangka pendek yang mungkin bisa kita rasakan adalah terjadinya iritasi kulit di area yang sering dioleskan kosmetik yang mengandung paraben ini. Gitu, jadi teman-teman tadi kan udah ada dua ya berarti ya. Ada bahan kimia gliserol, habis itu ada paraben. Nah, paraben itu tuh ada banyak jenisnya, yaitu yang tadi ada metylparaben, propylparaben, ethaniparaben, dan butylparaben. Lalu kita masuk ke bahan kimia yang ada di kosmetik, yaitu bahan ketiga. Ada phenoxyethanol. Nah, phenoxyethanol ini digunakan sebagai biasanya bahan pengganti paraben. Berarti sama aja kayak pengawet ya teman-teman, tapi ini pengganti paraben. Nah, umum digunakan dalam skincare, make up mata, parfum, blush on, foundation, lipstick, sabun mandi. Nah, menurut Europe Union atau EU, phenoxyethanol diperbolehkan digunakan pada produk skincare dan kosmetik dengan konsentrasi maksimal 1%. Dalam satu penelitian pada subjek manusia, bahan kimia ini menyebabkan gatal-gatal dan anafilaksis, atau yang biasa disebut reaksi alergi yang berpotensi mengancam jiwa. Nah, pada pasien yang menggunakan produk kulit tropikal dengan bahan tersebut. Nah, bahan phenoxyethanol ini tadi ada dua produk ini bisa ditemukan di hand body. Nah, ini hand body yang tadi aku tunjukin di sini udah tertera juga di ingredientsnya mengandung phenoxyethanol seperti itu.
itu tadi bahan-bahan kimia yang terkandung dalam alat kosmetik. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan tanda bahan kimia yang berada di rumah tangga. Nah, di sini aku ada satu barang. Nah, pokoknya ini pembersih lantai di toilet kamar mandi. Nah, di sini ada tandanya, tanda bahan kimia nih, seperti ini teman-teman. Nah, ini itu namanya korosif, yang dimana cairan ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada mata, kulit, dan sistem pernapasan. Nah, mau lebih tahu tentang korosif ini, langsung aja ke penjelasannya ya. Nah, tadi kan sudah aku tunjukin tanda bahan kimia yang ada di rumah tangga, di rumah aku ya teman-teman. Nah, tanda bahan kimia. Nah, yang tadi kan udah teman-teman bisa lihat, contohnya ada korosif. Nah, korosif ini adalah suatu bahan yang atau bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan yang bersifat korosif ini lazimnya berada pada pH kisaran kurang dari 2 atau lebih besar 11,5. Contohnya ada di belerang dan klor. Nah, itu teman-teman bisa lihat di gambar ini tadi ada bahan pembersih lantai, itu sama seperti itu gambarnya bisa diperjelas, diperlihat di sebelah kanannya itu kayak ada gambar tangan dan gambar benda yang dituangi tetesan cairan tersebut. Nah, bahan ini bagi manusia, cairan ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan pada kulit, mata, dan sistem pernapasan teman-teman. Jadi jika kita menggunakan bahan ini tuh benar-benar harus hati-hati karena dapat merusakkan. Kalau kena mata itu dapat menyebabkan kerusakan mata. Kalau misalnya kulitnya kena mungkin kalau kena sedikit nggak terlalu berbahaya, mungkin atau banyak itu bisa menyebabkan luka ya teman-teman. Dan juga sistem pernapasan karena bahan itu kayak baunya menyengat gitu, jadi mengganggu sistem pernapasan. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak dua pembahasan, yaitu bahan kimia yang terkandung pada kosmetik, yang kedua ada tanda bahan kimia, lalu yang terakhir adalah tanda bahan plastik. Nah, di sini saya sudah punya bahan plastik atau wadah plastik, yang dimana biasanya tanda bahan plastik itu kan ada 7 ya teman-teman. Ada yang jadi bentuknya kayak segitiga, dia terus ada nomornya. Ada nomor 1 biasanya disebut PT, PETE, bahan segitiga dengan nomor 2, tulisan angka 2 disebut HDPE, segitiga dengan nomor 3 disebut PVC, segitiga dengan angka nomor 4 disebut LDPE, lalu segitiga dengan huruf 5 disebut PP, lalu ada segitiga dengan huruf angka 6 disebut PS, dan segitiga dengan angka 7 disebut other. Nah, di sini ada satu wadah dengan bahan plastik ya, bisa teman-teman lihat nih. Nah, di sini memiliki tandanya 2, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini ada segitiga dengan angkanya 2. Lalu apa sih segitiga dengan angka 2 ini? Langsung aja kita simak penjelasannya. Tadi aku udah nunjukin ke teman-teman wadah plastik yang mengandung yang terdapat tandanya ya, tanda segitiga dengan nomor 2. Apa sih tanda segitiga dengan nomor 2 itu? Nah, di sini ada tanda bahan plastik. Nah, tanda segitiga dengan nomor 2 atau biasa disebut HDPE atau High Density Polyethylene. Plastik jenis ini berbahan HDPE teman-teman, dan biasanya digunakan dalam pembuatan tas belanja, botol susu, botol jus, tempat deterjen. Nah, jadi tempat wadah yang tadi aku tunjukkan ke teman-teman itu adalah botol obat teman-teman, jadi botol suplemen. Nah,
Bahan HDPE ini merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang di dalam kemasannya. Jadi emang udah khusus buat makanan atau minuman si bahan HDPE ini, teman-teman. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Sama seperti bahan PET atau HDPE juga direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu. Jadi bahan PET atau HDPE ini hanya bisa digunakan sekali, teman-teman. Jadi jika bahan makanan atau minumannya sudah habis itu langsung dibuang, jadi wadahnya tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai bahan kimia yang terkandung pada kosmetik, lalu ada tanda bahan kimia, lalu yang ketiga ada tanda bahan plastik. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.